Selamat datang. Senang sekali malam hari ini bertemu dengan Anda semua dalam acara Wisuda Certified Mula Dharma Lembaga Pendidikan Parya Punati Indonesia angkatan ke-13 tahun 2026. Semoga Anda semua senantiasa sehat dan bahagia. Yang saya muliakan, Yang Mulia Nyana Silatera selaku pendiri Lembaga Pendidikan Parya Punati Indonesia, yang saya muliakan, Yang Mulia Badra Atadipo, dan yang saya hormati Ibu Dian Pratiwi selaku Ketua Lembaga Pendidikan Parya Punati Indonesia. Dan yang saya hormati peserta wisuda Certified Lembaga Pendidikan Parya Punati Indonesia angkatan ke-13 tahun 2026. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Senang bertemu dengan Anda semua pada malam hari ini, acara yang luar biasa pertama di Indonesia, yakni Wisuda Certified Mula Dharma Lembaga Pendidikan Parya Punati Indonesia angkatan ke-13 tahun 2026. Acara pertama, doa pembuka yang akan dibimbing langsung oleh Yang Mulia Badra Atadipo. Kepada beliau, waktu dan layar disilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat malam, Sangha yang saya muliakan, Bapak, Ibu, para peserta wisuda KDAP Parya Punati Indonesia yang ke-13. Sebelum acara wisuda pada malam hari ini kita mulai bersama, marilah kita awali dengan doa. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita bersama-sama memberi penghormatan awal kepada Buddha. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Sadu, sadu. Baik, waktu dan layar saya kembalikan kepada Wina, silakan. Baik, terima kasih Bante atas bimbingan doa malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami mohon Bapak, Ibu, dan sahabat Daman untuk dapat duduk dengan tubuh tegak dan rileks. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Aku Berlindung.
Baik, untuk selanjutnya kata sambutan dari Ketua Lembaga Pendidikan Paryapunanti Indonesia pada Ibu Dian Pratiwi. Waktu dan layar disilakan. Terima kasih yang kami muliakan, Yang Mulia Yana Silatera, pendiri sekaligus Dewan Pembina dan Mentor Lembaga Pendidikan Paryapunati Indonesia, Yang Mulia Badra Atadipo, Dewan Pembina Lembaga Pendidikan Paryapunati Indonesia, seluruh tim Lembaga Pendidikan Paryapunati Indonesia yang hadir malam ini, dan para peserta wisudawan yang berbahagia yang telah sukses menyelesaikan pembelajaran KDAB Batch 32 di tahun 2026 ini, dan hadir juga bersama kita ada Pak Budianto dan Pak Randi ya. Ya, selamat malam. Semoga kita semua senantiasa sehat, bahagia, dan damai. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sujud kami dan rasa bersyukur yang sangat mendalam kepada Sang Hyang Adi Buddha, para bodhisatwa, dan mahasatwa, sehingga kita dapat hadir bersama malam ini secara Zoom meeting dalam rangka wisuda Certified Mula Dharma lulusan ke-13 tanggal 23 April 2026. Berarti wisuda yang pertama ya di tahun 2026 ini. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma yang berbahagia, Buddha mengatakan dalam Dhammapada 101, daripada 1000 bait syair yang tidak bermanfaat, adalah lebih baik sepatah kata Dharma yang dapat memberikan kedamaian kepada pendengarnya. Para wisudawan yang berbahagia, Dharma yang kita pelajari dan pahami di kursus dasar agama Buddha ini, meskipun hanya sedikit, singkat waktunya, tetapi apabila dipraktekkan langsung dan secara konsisten, akan membawa kemajuan dan manfaat yang sangat berarti bagi kita semua. Para wisudawan yang berbahagia, hari ini tanggal 23 April 2026, ada 4 orang yang merupakan orang-orang pilihan yang ikut acara wisuda hari ini. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma adalah orang yang terpilih. Kenapa? Karena berkenan menyediakan waktu berharga Anda semua, kemauan yang tulus, yang bertekad, serta berkomitmen menyelesaikan pembelajaran KDAB ini. Tentu saja wisuda ini bukan merupakan akhir atau the ending, tapi ini hanya merupakan satu proses pembelajaran Dharma bagi Bapak Ibu untuk mempraktekkan selanjutnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Ketua Lembaga Pendidikan Paryapunati Indonesia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bante Nyana Silatera atas inisiatif beliau mendirikan lembaga pendidikan ini. Juga kepada seluruh pengurus Yayasan Agachinamito dan seluruh tim Lembaga Pendidikan Paryapunati Indonesia yang telah memfasilitasi kita semua, sehingga kita dapat ketemu secara Zoom meeting. Kepada sahabat-sahabat mentor yang penuh welas asih, menyediakan waktu, tenaga, semangat, dan pikiran berbagi bersama di kelas KDAB ini. Hormat kami juga yang sedalam-dalamnya kepada Ketua STIAB Semaratungga dan seluruh timnya yang
pada malam ini tidak hadir bersama kita Yang Mulia Bante Nyana Karuno, STIAB Semaratungga, Bapak Ibu, sekolah tinggi ini merupakan partner kami dan selalu membackup lembaga pendidikan ini. MOU atau kerjasama ini antara STIAB Semaratungga dan Lembaga Pendidikan Paryapunati Indonesia memberikan satu kekuatan moral dan motivasi kepada kami, para mentor, dan seluruh tim on the spot yang bergerak langsung di pembelajaran ini. Akhir kata, kami ucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan malam ini. Semoga pembelajaran bersama kami ini dapat memberikan manfaat dan dampak positif kepada kita semua. Semoga Bapak Ibu dan sahabat sedharma dapat meningkatkan keyakinan kepada Sang Tiratana dengan motivasi yang lebih tepat. Jika Bapak Ibu dan sahabat sedharma mau mengulang pelajaran ini, silakan mendaftar kembali batch berikutnya. Bapak Ibu seandainya berkenan mau belajar berlatih meditasi di Padepokan Meditasi Gunung Lorokan Mojokerto, silakan hubungi Kak Winana atau Kak Meta. Demikian, semoga kita senantiasa berjuang di dalam perlindungan Tiratana. Semoga semua makhluk ikut berbahagia atas keberhasilan ini. Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih, kembali ke Kak Wina. Baik, terima kasih atas sambutan yang disampaikan langsung oleh Ibu Dian Pratiwi. Untuk selanjutnya, acara wisuda sertifikat Mula Dharma tanggal 23 April tahun 2026 diawali dengan pembacaan Prasetya Komunitas Paryapunati Indonesia yang akan dipandu langsung oleh Ibu Dian Pratiwi. Kepada beliau, waktu dan layar disilakan. Baik, para peserta, hari ini adalah hari bahagia kita semua. Kita harapkan dengan pembacaan ini kita berkomitmen untuk berlatih, belajar Dharma dengan tekad yang lebih kuat dan keyakinan dengan motivasi yang lebih baik. Baik, semuanya kami harapkan bersikap anjali. Ikut saya membacakan prasetya ini, tetapi tidak perlu menghidupkan mikrofonnya. Prasetya Komunitas Paryapunati Indonesia. Kami Komunitas Paryapunati Indonesia. 1. Bertekad berlindung kepada Triratna hingga mencapai nirwana. 2. Bertekad akan terus belajar memahami esensi ajaran Buddha untuk menumbuhkan keyakinan kepada Triratna. 3. Bertekad mengamalkan esensi ajaran Buddha secara kontekstual. Ya, selesai. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pembacaan surat keputusan wisuda angkatan ke-13 tahun 2026 akan dibacakan langsung oleh Ibu Dian Pratiwi. Kepada beliau, waktu dan layar disilakan. Baik, saya akan membacakan surat keputusan wisuda malam ini. Surat keputusan Lembaga Pendidikan Paryapunati Indonesia nomor 07.0136 garing LPPI garing 4 Romawi garing 2026. Wisuda Certified Mula Dharma.
Kursus Dasar Agama Buddha, Lembaga Pendidikan Parya Punati Indonesia, Angkatan ke-13 tahun 2026. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabe Bodhisataya Maha Sataya. Menimbang, 1. Bahwa dipandang perlu untuk melaksanakan wisuda sebagai apresiasi kepada para peserta yang telah sukses menyelesaikan kursus dasar agama Buddha di Lembaga Pendidikan Parya Punati Indonesia. 2. Bahwa nama-nama yang disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini telah sukses menyelesaikan pembelajaran di Lembaga Pendidikan Parya Punati Indonesia serta layak menerima gelar CMD Certified Mula Dharma. Mengingat anggaran dasar Yayasan Agajina Mito memperhatikan 1. Surat Keputusan Yayasan Agajina Mito nomor 008-YAJN-1 Romawi-2020 tentang pengangkatan personalia pengurus Lembaga Pendidikan Parya Punati Indonesia masa bakti 2020 hingga 2025. 2. Surat Keputusan Yayasan Agajina Mito nomor 001-YAJM-SK-2 Romawi-2025 tentang pengangkatan personalia pengurus Lembaga Pendidikan Parya Punati Indonesia masa bakti tahun 2025 hingga 2027. 3. Hasil rapat mentor dan pengurus Lembaga Pendidikan Parya Punati Indonesia serta Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga pada tanggal 18 April 2026. Memutuskan menetapkan surat keputusan Lembaga Pendidikan Parya Punati Indonesia tentang pelaksanaan wisuda Certified Mula Dharma Angkatan ke-13 tahun 2026. Pertama, mewisuda 4 peserta yang telah sukses menyelesaikan pembelajaran di Lembaga Pendidikan Parya Punati Indonesia. Kedua, memberikan gelar non-akademik CMD Certified Mula Dharma. Ketiga, memberikan tanda penghargaan sebagai motivator Buddhis Indonesia dan inspirator Buddhis Indonesia dari Lembaga Pendidikan Parya Punati Indonesia kepada para peserta yang telah berbagi kemanfaatan dalam belajar dan praktek Dharma di Indonesia. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mojokerto pada hari Kamis tanggal 23 April 2026. Pengurus Lembaga Pendidikan Parya Punati Indonesia, Dian Pratiwi, CMD, CMNT, KDAB, Ketua. Peserta wisuda Certified Mula Dharma, Kursus Dasar Agama Buddha, Lembaga Pendidikan Parya Punati Indonesia, Angkatan ke-13, tahun 2026. A. 3 peserta lulusan terbaik. 1. Beni Hendrawan Trio CMD. 2.
Erlangga Dimas Suryadi, CMD. Tiga, Intan Salim, CMD. B. Selanjutnya, satu peserta lulus dengan baik. 1. Tiko Arya Putra, CMD. Selanjutnya, penerima tanda penghargaan sebagai motivator Buddhis Indonesia. Yang pertama, Beni Hendrawan Trio, CMD, sebagai motivator Buddhis Indonesia. Dua, Tiko Arya Putra, CMD, sebagai motivator Buddhis Indonesia. Tiga, Erlangga Dimas Suryadi, CMD, sebagai motivator Buddhis Indonesia. Yang terakhir, penerima tanda penghargaan sebagai inspirator Buddhis Indonesia. Intan Salim, CMD. Demikian, Sangga yang mulia, Bapak Ibu dan sahabat Dharma, pembataan SK untuk wisuda malam ini tanggal 23 April. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kita kembali ke moderator. Baik, demikian pembacaan surat keputusan wisuda angkatan ke-13 tahun 2026. Acara selanjutnya yaitu kesan terbaik dari yang pertama dari Bapak Beni Hendrawan Trio, CMD. Kepada beliau waktu dan layar disilakan. Namo Buddhaya. Apakah terdengar jelas? Ya. Namo Buddhaya semuanya. Yang saya hormati Bante, para mentor, serta teman-teman sedharma. Hari ini saya sangat bersyukur dapat sampai pada momen wisuda sertifikasi Certified Mula Dharma Registered Kursus Dasar Agama Buddha di Lembaga Pendidikan Parya Punyati Indonesia. Mengikuti kursus ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Salah satu hal yang paling berkesan adalah pembelajaran di sini tidak hanya menekankan teori, tetapi juga praktik. Bagi saya, inilah kekuatan utama dari kursus ini. Karena Dhamma bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dijalani. Saya merasakan bagaimana pembelajaran disusun dengan disiplin dan bertahap.
Ini sangat penting karena ajaran Buddha memang merupakan ajaran yang dijalankan secara bertahap, selangkah demi selangkah. Melalui pendekatan yang bertahap ini, saya tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga arah dalam berlatih. Dari sisi teori, saya memperoleh fondasi yang lebih kokoh dalam memahami ajaran Buddha. Salah satu hal yang sangat membekas bagi saya adalah pentingnya tekad dan tujuan dalam beragama Buddha. Sebelum mengikuti kursus ini, mungkin saya berlatih dengan semangat, tetapi belum sepenuhnya memahami arah dan dasar yang kuat. Di kelas ini, saya belajar bahwa praktik membutuhkan landasan yang benar, pemahaman yang benar, tujuan yang benar, dan tekad yang benar. Fondasi ini sangat penting, karena tanpa dasar yang kokoh, praktik bisa mudah goyah. Seperti membangun rumah. Fondasi menentukan kekuatan bangunannya. Demikian juga dalam latihan Dhamma. Teori yang benar menjadi penuntun bagi praktik yang benar. Namun yang membuat pengalaman ini semakin hidup adalah karena kursus ini tidak berhenti di teori. Kami juga diajak masuk ke wilayah praktik. Adanya roadmap meditasi memberikan gambaran yang jelas bahwa latihan meditasi memiliki tahapan dan arah. Ini sangat membantu saya melihat meditasi bukan sekedar aktivitas sesaat, tetapi sebagai jalan latihan yang bisa terus dikembangkan. Selain itu, pengalaman meditasi bersama juga sangat berkesan. Ada kekuatan semangat dan inspirasi ketika berlatih bersama. Bukan hanya belajar secara pribadi, tetapi merasakan semangat komunitas yang saling mendukung dalam praktik. Hal-hal inilah yang membuat saya semakin termotivasi untuk menekuni latihan meditasi dan juga semakin yakin terhadap ajaran Buddha. Bagi saya, keyakinan yang tumbuh melalui pemahaman dan pengalaman praktik memiliki makna yang sangat mendalam. Saya juga belajar bahwa disiplin dalam latihan itu penting. Kemajuan tidak selalu datang melalui lompatan besar, tetapi sering melalui langkah-langkah kecil yang konsisten. Ini menjadi pelajaran berharga yang saya bawa dari kursus ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bante, para mentor, dan seluruh pihak di Lembaga Pendidikan Parya Punyati Indonesia yang telah membimbing kami dengan penuh kesabaran, perhatian, dan dedikasi. Saya sungguh merasakan bahwa pembelajaran di sini diberikan dengan niat tulus untuk menuntun peserta bertumbuh. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Walaupun masing-masing datang dengan latar belakang yang berbeda, kita dipertemukan dalam semangat belajar dan berlatih bersama. Itu adalah kebahagiaan tersendiri. Harapan saya pribadi, praktik yang mulai tumbuh selama mengikuti kelas ini tidak berhenti hanya di kelas ini saja. Saya berharap setelah kursus ini berakhir, latihan ini justru terus berlanjut. Semoga apa yang dipelajari tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi sungguh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Saya juga berharap semangat belajar dan praktik yang telah ditanamkan melalui kursus ini dapat terus terjaga, sehingga apa yang kita peroleh di sini menjadi awal perjalanan yang lebih panjang dalam memahami, mempraktikkan, dan merealisasikan ajaran Buddha. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas semua bimbingan yang telah diberikan. Semoga kebajikan dari kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Wina. Baik, terima kasih kata motivasi yang disampaikan langsung oleh Bapak Willy. Selanjutnya, pesan dari dua peserta terbaik, yaitu dari Erlangga Dimas Suryadi, CFD, waktu dan layar silakan. Selamat malam, Namo Saing Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya muliakan, yang mulia Nyana Silatera, yang saya muliakan
Yang Mulia Badra Atadipo, yang saya hormati para mentor dan kakak-kakak host, serta teman-teman peserta Lembaga Karya Pemetik Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih karena diberi kesempatan untuk ikut kursus dasar agama Buddha atau KDAP ini. Jujur, bagi saya, ini bukan sekedar ikut kelas online biasa, namun benar-benar menjadi pengalaman yang berkesan dan membawa banyak pelajaran baru bagi saya. Selama mengikuti KDAP, saya senang karena banyak pengetahuan dan praktik yang saya dapatkan. Bukan cuma soal materi atau pengetahuan agama Buddha, tapi juga pelajaran tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Dari kegiatan ini, saya menjadi lebih paham bahwa ajaran Buddha itu bukan hanya untuk dipelajari, tapi untuk dijalani, dipraktekkan, dan dijadikan pedoman dalam hidup beragama Buddha. Yang paling saya rasakan selama mengikuti KDAP ini adalah suasana belajarnya yang hangat dan menyenangkan. Jadi walaupun kita belajar hal-hal penting yang mendalam, tetap terasa nyaman dan tidak tegang. Saya juga merasa banyak terbantu karena materi yang diberikan disampaikan dengan cara yang jelas, mudah dimengerti, dengan pendekatan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apa yang kita pelajari terasa lebih masuk dan gampang untuk dipahami. Selain itu, saya juga merasa beruntung karena dibimbing oleh para mentor yang luar biasa. Para mentor bukan hanya mengajarkan materi, tapi juga membimbing kami dengan sabar, ramah, dan penuh dengan perhatian. Setiap kali kami bingung atau bertanya, para mentor dengan ramah berusaha mendengarkan dengan baik. Itu yang menurut saya sangat amat berharga. Karena itu, kami tidak hanya belajar ilmu, tapi kami juga belajar dari sikap dan ketulusan para mentor. Menurut saya, pencapaian yang saya capai ini bukan karena saya hebat, tapi karena ada banyak dibantu dan didukung selama prosesnya. Ada bimbingan dari para mentor, ada semangat dari teman-teman, dan ada suasana yang membuat saya dari termotivasi untuk berusaha menjadi lebih baik. Jadi penghargaan ini bukan hanya untuk kebanggaan bagi saya, tapi juga menjadi pengingat bahwa setiap proses yang dijalani dengan sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil. Lewat kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mentor, juga kakak-kakak host. Terima kasih sudah membimbing kami dengan sabar dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk ilmu, waktu, tenaga, perhatian, dan semangat yang telah diberikan kepada kami. Saya pribadi merasa sangat bersyukur bisa belajar dari orang-orang yang bukan hanya berpengetahuan, tapi tulus dalam membimbing kami. Tentu saja, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman peserta semuanya. Terima kasih karena sudah bersama-sama menjalani proses ini. Sama-sama belajar, sama-sama semangat, dan saling mendukung. Kehadiran teman-teman juga membuat pengalaman mengikuti kursus dasar agama Buddha ini sangat seru, lebih hangat, dan lebih berkesan. Harapan saya setelah mengikuti kursus dasar agama Buddha ini, semoga apa yang kita pelajari tidak berhenti hanya setelah kegiatan ini berlangsung. Semoga ilmu yang kita dapat benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan penuh cinta kasih kepada sesama. Sekali lagi, saya merasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari kursus dasar agama Buddha ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk saya pribadi agar terus belajar, terus berkembang, dan terus berusaha menjadi lebih baik lagi ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
Untuk waktu dan layar saya kembalikan kepada Kak Yu. Silakan. Baik, untuk selanjutnya kesan peserta terbaik yang ketiga kepada Ibu Intan Salim CMD, waktu dan layar disilakan. Namo Buddhaya, selamat malam untuk semuanya. Yang saya hormati Bante, para mentor dan guru, serta teman-teman semua yang berbahagia. Saya merasa sangat berbahagia dan penuh rasa syukur karena dapat mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kelas KDAB ini. Dari awal hingga akhir. Bagi saya pribadi, kesempatan ini merupakan sebuah berkah yang sangat berharga dan tak ternilai. Selama proses pembelajaran, ada banyak hal yang saya pelajari. Namun, ada satu materi yang sangat membekas dan masih sering terngiang di benak saya, yaitu ketika dijelaskan arti parita tisarana yang sering kita baca. Saya pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sebelumnya, saya sering mengucapkan kalimat tersebut tanpa benar-benar merenungkan maknanya secara mendalam. Namun, ketika dijelaskan lebih lanjut, terutama pada bagian saya pergi, saya merasa sangat tersentuh dan tersadarkan. Kata tersebut mengandung makna bahwa dalam perjalanan Dhamma, kitalah yang harus melangkah. Kita tidak bisa hanya menunggu dan berharap perubahan datang dengan sendirinya. Dari situ saya menyadari bahwa saya adalah pihak yang harus berperan aktif. Sayalah yang menentukan arah hidup saya. Dalam hal ini, saya merasa seperti menjadi sutradara sekaligus aktor dalam kehidupan saya sendiri. Kesadaran ini memberikan dorongan yang sangat kuat bagi saya untuk lebih bertanggung jawab dan benar-benar sangat membantu perjalanan batin saya. Selain itu, dalam kelas praktek meditasi, saya juga merasakan sangat bergembira karena mendapatkan pemahaman dan pengalaman baru. Saya belajar bahwa praktek meditasi tidak harus langsung dimulai dari hal yang paling halus, seperti mengamati nafas, tetapi dimulai dari hal-hal yang lebih sederhana. Misalnya, dimulai dari menyadari postur tubuh saat berdiri. Kemudian, dilanjutkan dengan meditasi berjalan. Lalu, meditasi duduk. Dan setelah itu, barulah masuk ke pengamatan nafas. Pendekatan yang bertahap ini Baik, mungkin Pak Intan Salim ada kendala jaringan. Baik, untuk selanjutnya, demikian tiga kesan terbaik yang disampaikan langsung oleh tiga peserta. Baik, untuk selanjutnya pesan dan motivasi untuk peserta yang akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Nyana Silatera. Kepada beliau, waktu dan layar disilakan. Terima kasih, Sangga yang saya muliakan, Bang Ketua Lembaga Pendidikan Parasat Indonesia, Dirjen KPI, mentor dan juga para peserta, wisatawan pada malam hari ini, Sangga Tiga Namo Buddhaya. Berada di jalan Dharma ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Bukan sekedar berjalan, tapi perlu arah dan kejelasan langkah demi langkah
dalam kita menapakinya. Kalau boleh diibaratkan hal yang lain adalah seperti halnya tumbuhan. Untuk ia tumbuh dan terus berkembang, pohon ini perlu nutrisi yang harus terus diberikan sebagai makanan yang membantu ia untuk tumbuh. Demikian juga keyakinan dalam praktek Dharma perlu sekali untuk dipupuk, diberi nutrisi agar ia tumbuh dan berkembang. Hal ini hanya bisa kita lakukan jika kita mau membuka diri untuk belajar. Karena keyakinan ini hanya mampu tumbuh apabila diberi nutrisi berupa pengetahuan. Sehingga kita bisa menapaki jalan ini dengan tidak tergesa-gesa, tidak juga dengan bermalas-malas, tapi mengerti langkah untuk terus maju setapak demi setapak, karena memiliki arti yang sangat membantu untuk memberikan arah setiap tapakan kaki kita. Sekali kita salah menapak ke arah kanan, maka kita sudah berbeda arah. Sehingga setiap tapakan kaki dalam langkah ini menjadi bagian penting untuk dipastikan arah. Dalam hal ini adalah orientasi batin pada pembebasan, tidak yang lain. Kelas ini hanya menjadi bagian kecil yang mencoba untuk merangkai dan memberikan ruang bagaimana setiap praktisi Dhamma itu bisa ikut bersama untuk membuka diri, menambah nutrisi, agar mampu memiliki kekuatan untuk terus melangkah. Sehingga untuk para peserta, ini bukan akhir dari sebuah perjalanan dalam belajar dan praktik. Ini adalah ruang-ruang yang terus memberikan ruang berikutnya untuk Anda terus membuka diri, mengisi dengan nutrisi-nutrisi agar punya energi untuk terus melangkah dengan konsistensi, memiliki orientasi batin pada pembebasan. Terus belajar, terus praktik, dan dapatkan pengetahuan untuk menumbuhkan keyakinan. Terima kasih. Baik, terima kasih pesan dari dan motivasi untuk peserta dari Yang Mulia Nyana Silatera. Baik, untuk selanjutnya pembacaan aspirasi dan pelimpahan jasa yang akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Badra Atatipo. Kepada beliau waktu dan layar disilahkan. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Sangha yang saya muliakan, Bapak Ibu, para wisuda wisudawati KDAP Paria Punati Indonesia, acara wisuda pada malam hari ini kita akhiri dengan aspirasi dan pelimpahan jasa. Ikuti apa yang saya ucapkan. Dengan kebajikan ini, semoga mengondisikan kebahagiaan dan kesejahteraan hingga tercapainya nirwana. Saya berbagi berkah kebajikan ini kepada kedua orang tua, guru, saudara, sahabat, semua mendiang, semua dewa, dan semua makhluk. Satu, satu, satu. Baik, waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Wina. Baik, terima kasih
atas bimbingan aspirasi dan limpah jasa yang dipimpin langsung oleh Yang Mulia pada Dipo. Untuk selanjutnya kami ucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati Sertifikat Mula Dharma angkatan ke-13 tahun 2026 di Lembaga Pendidikan Pariyapunati Indonesia. Semoga apresiasi ini menjadikan inspirasi, motivasi yang menumbuhkan keyakinan kepada Triratna. Semoga para dewa memberkati kita semua. Sadu, sadu, sadu. Baik, sebelum mengakhiri acara wisuda malam hari ini, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, saya hitung 3 kali. Saya mulai 1, 2, 3. Baik, yang kedua kita anjali semua. 1, 2, 3. Baik, 1 kali lagi. Masih anjali? Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sangat yang saya muliakan, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, peserta wisudawati angkatan ke-13 tahun 2026 telah selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.